bersama-sama untuk memajukan ibu kota negara ini. Anak muda punya cara sendiri untuk menggambarkan Jakarta. Kita simak sebuah video yang diunduh Cameo Project di dunia maya. Bel berbunyi pagi-pagi, masih ngantuk, ku tutup mataku lagi. Ku teringat harus cepat, janji buat KTP di lurah terdekat. Dari ranjangku langsung melompat, ku siap secepat kilat. Namun terhentak ketika ku melihat ratusan orang di jalanan yang padat. Motor, mobil, gerobak pun saling sikat. Gimana? Caranya gua lewat. Selalu macet kayak gini, udah lama kok gak bisa diatasi. Katanya pada mau buat MRT, tahu gini, gua Berat sekali tampaknya. Saya jadi ingat tadi Pak Jokowi katakan kalau mau janji jam 7 artinya 2 jam, 2,5 jam sebelumnya harus sudah mulai berangkat. Subuh. Iya itu. Subuh langsung. Nanti semua orang begitu pagi-pagi subuh macet. Padahal biasanya kalau subuh saya berangkat lebih lancar. Seabrek persoalan Jakarta, Pak Jokowi. Iya, memang problemnya besar-besar, tetapi kita ya segera memutuskan, harus segera memutuskan yang berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya kayak macet ya, macet kan bukan masalah transportasi massal saja, masalah tata ruang yang tidak benar ini juga harus diredesain kembali. Saya berikan contoh yang sering saya sampaikan, Sudirman, Tamrin, di Kuningan itu isinya kantor, tetapi tidak didukung oleh tempat tinggal yang berdekatan dengan itu. Harusnya di situ banyak sekali tempat tinggal, entah apartemen, rusun, yang murah untuk staf, karyawan, sehingga mereka ke kantor itu jalan, mereka ke kantor naik sepeda, ke kantor naik bus yang hanya satu halte, tidak dari Depok, Bekasi, Tangerang, semuanya. Sebentar Pak, kita lihat apa janji Bapak ketika kampanye. Membangun kampung yang memiliki ruang publik, membangun drainase, membangun septic tank, berobat gratis ya Pak, kartu sehat dan juga apa namanya kartu pintar ya Pak ya, itu jangka pendek. Ini yang saya sampaikan yang 1, 2, 3 itu adalah membangun kampung yang sehat, kampung kumuh yang sehat. Jadi drainasenya baik, ruang publiknya ada, ruang terbuka hijaunya ada komunal septic tank sehingga air yang ada di situ menjadi itu sejalan seperti yang Bapak katakan di awal tadi. Jadi ketika momentum harus dijaga, yang pertama adalah kampung. Harganya mahal Pak? Harganya? Untuk sebuah kampung, enggak lah kalau dibandingkan dengan besarnya APBD DKI Jakarta yang gede banget, saya kira angka itu. Cuman akan jadi selalu pertanyaan Mas, siapa rumah siapa yang siap untuk dibongkar? Ini cerita teknis saja. Untuk kemudian atau beberapa rumah yang siap dibongkar untuk Anda bangun septic tank itu. Butuh lahan gitu ya. Enggak. Saya ngomong seperti ini, saya sudah berbicara dengan beberapa komunitas yang ada. Satu contoh di Bukit Duri. Ya. Itu kan di Bantaran Ciliwung ya. Sudah mau Pak, saya mau pindah, tapi jangan jauh-jauh. Kami digeser saja. Gambarnya mereka sudah punya, digeser Pak, terus digeser berarti kali itu ke kanan bisa 10 meter, ke kiri bisa 10 meter dilebarkan. Tapi penduduk yang ada di Bantaran itu hanya digeser ke dekatnya di situ. 10 meter di Bukit Duri itu ada rumah lagi loh Pak. Iya, oleh sebab itu nanti dibuat yang namanya kampung deret vertikal, berarti kampung deret, jadi naik dia, vertikal naik, kemudian memanjang gitu, yang dulu di Bantaran, nanti di lantai 2, yang dulu lantai 3, yang dulu dipakai untuk geser ini di lantai yang kedua. Yang lantai pertama nanti dipakai untuk tempat ini berusaha. Kalau kita lihat gambarnya ini Bukit Duri nih Pak, seperti ini kondisinya sekarang. Iya, itu kalau saat nanti ini, pada saat banjir luar biasa. dikit aja dulu tinggal di situ saya Pak. Iya. Dulu tinggal di situ. Mengalaminya lalu kemudian apa cerita yang bisa sampaikan kepada itu banjir tahunan selalu di situ. Karena memang di Bantaran kali. Iya, di Bantaran, sehingga itulah yang menjadi prioritas. Mereka sudah mau dan sudah sampai kita hitung bareng-bareng habisnya berapa. Habisnya berapa? Untuk
870 KK itu habisnya kira-kira 24 miliar. Kecil sekali. Kecil dong, Pak. Kecil sekali juga kaget. Sebentar mau saya hitung lagi ini. Udah Pak, ini udah kita hitung, saya hitung benar. Dual Rolls Royce Tapi- Phantom saya itu. Iya, tapi memang itu angka itu tidak diberikan kepada kontraktor, Nah, tapi dikerjakan sendiri lewat pemberdayaan masyarakat. Gotong royong semua. Iya, dan desainnya bagus sekali juga. Kalau jadikan proyek Ada kontraktor hijauan. jadinya 4-5 kali lipat Iya, itu harganya. bisa dia. 4-5 kali lipat nanti gitu. Sekarang ada begitu banyak orang-orang usaha kecil ya, pedagang kaki lima, Iya. jual gorengan. Anda kan dikenal sebagai orang yang juga memperhatikan orang-orang seperti ini di Solo. Di Jakarta, orang yang menjual gorengan di kaki lima itu kan puluhan ribu orang, Ya, Mas Jokowi. Iya. Akan diapakan orang-orang seperti ini? puluhan ribu orang, gerobaknya juga puluhan ribu. Itu dia. Tapi APBD-nya juga triliunan. Nah, Kami akan buatkan nanti yang namanya kantong-kantong PKL, yang namanya kawasan-kawasan PKL. Kalau lahannya ada, Pemda punya pakai itu. Kalau nggak punya, beli buat kantong PKL. Beri mereka gerobak sehingga kelihatan higienis bersih, beri air keran yang bersih, beri mereka celemek sehingga dipandang itu menjadi itu sebuah- kapan kira-kira itu bisa dilaksanakan, Mas? Tahun depan sudah. Kayak di Bisa kita Beijing, di laksanakan. Bangkok juga ada Iya. gitu. Rapi ya. Ditata enaknya rapi, di ditata rapi. Beijing itu. Saya sekilas membayangkan bahwa angka APBD akan banyak turun ke Iya, bagus. rakyat Kalau bawah. Memang Iya. seperti itu. Jadi APBD Ya. akan kita arahkan, kita alokasikan ke hal-hal yang berkaitan langsung dengan rakyat, utamanya rakyat kecil. Kalau yang gede-gede, yang tengah-tengah itu diberi peluang aja mereka sudah pinter. Oke, kita coba lihat apa Memanfaatkan. yang Bapak janjikan untuk jangka menengah di kampanye lalu. Menyelesaikan banjir Kanal Timur, banjir Kanal Barat, Cengkareng Drain, dan pengerukan sungai. Ini soal banjir ya ini Pak ya? Iya. Kalau yang itu Drainase sebetulnya di kayak banjir karena timur itu kan tinggal Terusin itu. nerusin Lanjutkan ada ya, dam. itu. Itu pun juga dikerjakan oleh Kementerian PU. Kementerian PU itu. Kita hanya membackup sisi support Pembebasan lahan pembebasan ya, lahan. Di banjir Kanal Barat yang paling penting pengerukan. Sungai untuk untuk Cengkareng Drain juga sudah dimulai tapi banyak terhambat karena pembebasan lahan. Sehingga ini yang kita konsentrasinya di pembebasan lahan harus segera selesai sehingga Kementerian PU ini segera bisa melaksanakan proyek itu. Berapa kali Saya sudah ke pembebasan? lapangan semuanya. Iya, pembebasan lahan itu bukan hal yang Problemnya itu selalu bebasin tanah, Mas. Ya kan? Nanti ada berhadapan sama preman-preman, mafia segala macam itu. Itulah yang namanya pendekatan, tadi saya sampaikan pendekatan kelompok, pendekatan individu. Kalau kita terjun langsung, hal-hal yang seperti itu hilang, Mas. Selesai ya. Hilang selesai. Karena kita tahu harganya yang benar berapa. Kadang-kadang harganya 1.000 diberikan ke rakyat hanya 200. Harganya 1.000 diberikan ke rakyat hanya 500. Ya rakyatnya dengar loh, ternyata harganya 1.000 ya ngamuk dong. Mereka menjadi tidak mau karena itu. Kalau 1.000 diberikan 1.000, jamin mereka cepat. Tadi Pak Jokowi juga menyebut adanya kondominium atau apartemen murah yang di dekat-dekat Namanya kantor rumah di deret ya? segitiga emas itu, Mas. Iya. Oh, iya. Itu budgetnya per kondo kalau nggak salah pernah menyebut 45-50 miliar ya. Itu. Kurang lebih. Nah, masalahnya apa bisa bikin komunitas segitu untuk tanah yang begitu mahal di segitiga emas katanya per meter 100 juta itu, Mas. Kita punya yang namanya pasar tradisional di tempat-tempat yang strategis di sekitar itu. Jadi nanti yang di lantai bawah itu untuk pasar tradisional, lantai 2-nya bisa untuk puskesmas atau polikliniknya, yang di atasnya yang dipakai untuk Kita boleh lihat apa yang Bapak Apartemen. janjikan Hebat. untuk jangka panjang sesudah ini? gambarnya sudah kita Iya. punya juga. Ini MRT adalah bagian jangka panjang Pak Jokowi, 1.000 bus untuk Transjakarta dan menyelesaikan monorail. Ya, saya tambahkan. Iya. Jadi untuk Transjakarta yang 1.000, nah itu untuk jalur-jalur yang padat, misalnya Blok M ke kota, itu bisa diganti dengan rail bus. Iya. Rail bus itu bisa ngangkut tram yang tanpa listrik, itu bisa mengangkut orang dengan jumlah yang lebih banyak. Karena saya ngalami waktu saya coba naik, sudah 5 kali saya coba naik busway, saya ngantri 1,5 jam sampai 1 jam. Ya. Selalu
busway-nya datang, saya nggak bisa masuk. Datang lagi, udah berapa kali nggak bisa masuk. Datang lagi sampai mungkin lebih dari 5 kali baru bisa masuk. Masuk pun juga berhimpitan kayak gini ini udah. Pada jam-jam tertentu memang tidak bisa dielakkan. Iya, pagi, sore, malam. Kerja, ya. Ada satu hal yang saya tidak lihat, Mas, soal pariwisata. Karena ini kan dia menghidupi banyak orang juga, bahkan sampai ke UMKM. Tidak enak datang ke Jakarta sebetulnya, kecuali kalau kita betul-betul niat dan karena ada kerjaan. Dan Jakarta tidak bisa dinikmati oleh orang yang betul-betul datang hanya plesir. Sementara warga Jakarta banyak sekali yang ke tempat-tempat pariwisata sebetulnya di sini. Kita bagaimana bicara membuat tentang, Jakarta sebagai kota yang nyaman? Kota yang nyaman untuk siapapun yang bisa datang ke sini. Gitu. Yang paling penting membangun sebuah city branding ya. Positioning Jakarta itu harus dibangun. Apa? Diferensiasinya juga segera ditentukan. Apa? City brandingnya apa? Sehingga kita promosi itu mudah. Ada sebuah produk yang bagus, sudah dikemas dengan bagus, tinggal promosikan. Kalau saya berpikir ada beberapa alternatif dan nanti akan kita tawarkan pada masyarakat. Jakarta sebagai kota fashion, busana muslim. Jakarta sebagai sebuah kota seni pertunjukan. Jakarta sebagai sebuah kota karnaval. Kalau kita pilih contohnya saja sebagai kota seni pertunjukan, ya Jakarta harus punya opera house, sehingga bisa menampung orang untuk melihat apapun lah, mau melihat apa etnik musik, mau melihat apa. Pokoknya seni-seni gitu. Rock senangannya beliau itu kan. Orkestra, mau melihat lomba keroncong, semuanya seni tradisional, seni modern semuanya ada. Angkanya nggak banyak sebetulnya, buat opera house juga nggak. Kita udah hitung-hitungan nggak banyak juga. Oke, baik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi ya. Kemunculan duet Jokowi Ahok tidak bisa dilepaskan dari peranan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. The Headlines akan kembali untuk Anda.